Resman. Bang Resman. Ini penting sebentar. Oh iya. Ini kabar apa? Kenal nggak? Nanti kita buka bareng-bareng. Iya, penting ya. Penting nih, Satu, dua, tiga. Ya, penting ya. Terpul nanti bilangnya apa-apa gitu. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jagir. Kawan-kawan, terima kasih sudah hadir. Dan hari ini ada dua agenda utama yang kita lakukan. Yang pertama memenuhi kewajiban dari klien kami untuk melapor seminggu sekali, sebagaimana sudah disampaikan oleh Polda Metro Jaya. Jadi kita hari ini memenuhi wajib lapor. Dan yang kedua, kami akan menindaklanjuti apa yang kemarin sudah kami sampaikan, yakni permohonan untuk gelar perkara khusus akan kami sonding kapan jadwal bisa ditentukan. Karena sebelumnya juga sudah disonding oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, itu kemungkinan akan ditindaklanjuti. Yang kedua, kami juga berharap bisa segera muncul jadwal untuk pemeriksaan ahli yang sudah kami sampaikan, dan ahli kami juga sudah kami persiapkan dalam konteks pemeriksaan di tingkat penyidikan. Namun dalam kesepakatan yang baik ini, kami sebelumnya sudah sampaikan, kami ada tambahan squad baru, diantaranya dari Prof. Denny Indrayana yang jauh-jauh terbang dari Australia untuk memberikan atensi khusus ya dalam advokasi ini. Untuk itu, Prof. Denny kami persilakan untuk menyampaikan pandangannya. Ya. Halo teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera buat semua. Hari ini kami, saya, Pak Roy Suryo, Bang Resmon, teman-teman kuasa hukum kembali datang ke Polda Metro sebagai bentuk kerjasama, sebagai bentuk sikap kooperatif kami untuk melaksanakan apa yang disebut sebagai wajib lapor. Ya, tentu ini adalah proses hukum yang sebagai warga negara yang baik kita hargai, kita hormati. Di samping tentu saja juga kami melaksanakan langkah-langkah hukum yang lain sebagaimana dijelaskan oleh Bang Hosinuddin, gelar perkara khusus dan seterusnya. Tapi poinnya adalah kita tetap berpijak pada pandangan, pada sikap kita yang terus mencari substansi inti masalah, terutama tentang ijazah Pak Jokowi. Itu tetap kita terus perjuangkan sambil tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Demikian pengantar saya. Terima kasih sudah diberi kesempatan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kami bersama-sama, teman-teman bisa lihat, saya, Dr. Resmon, tadi juga ada Dr. Tifa, kemudian bersama Pak Hosinuddin selaku koordinator dari tim non litigasi. Di samping saya yang 2 hari yang lalu barusan landing kembali ke Indonesia, ya, Prof. Denny Indrayana dan timnya dan semua yang ada di sini, termasuk Pak Gafur, Pak Safri dan teman-teman semuanya. Kita bersama-sama seperti tadi yang disampaikan oleh Prof. Denny, kita melakukan kerjasama yang baik dengan Polda Metro Jaya. Artinya kerjasama itu apa? Kita kooperatif, ya, kita menjalankan yang harus kami lakukan. Jadi dulunya seminggu itu 2 kali, tapi alhamdulillah sekarang sudah seminggu sekali. Dan kami juga seperti tadi disampaikan Bang Hosinuddin, kami juga menyampaikan surat untuk gelar perkara. Kami merespon rencana dari yang kemarin disampaikan oleh Komisaris Besar Polisi Pak Budi untuk gelar perkara khusus. Kami juga menyampaikan menindaklanjuti nanti ingin berkonsultasi tentang beberapa ahli yang kami ajukan. Jadi sekali lagi kita hari ini dalam rangka kooperatif dan teman-teman juga bisa saksikan, ya, kita tetap solid, kita tetap kompak, tidak ada apapun. Jadi jangan percayai para termul itu, ya, gitu, dan ahli-ahli palsu itu. 2 hari yang lalu dalam salah satu siaran TV kita bisa lihat bagaimana kualitasnya ahli palsu itu yang ternyata dengan bukti palsu yang katanya itu scan ijazah, scan sampai host dari acara itu, mana basic question, mana scan ijazah yang dikatakan minggu yang lalu, karena minggu yang lalu itu TV itu secara yakin sudah menyaksikan. Kan malu juga, saya juga kasihan TV yang bersangkutan. Sudah jelas-jelas disampaikan oleh si Andi Aswan, tapi ternyata palsu buktinya. Dan kami juga menyampaikan ini loh, ahli palsu yang kemudian menjerat kami, yang mengatakan dengan
saya Dr. Resmond itu melakukan rekayasa, melakukan pengubahan. Ternyata dia begitu di panggung nggak bisa apa-apa. Sama anak kecil aja nggak bisa apa-apa, ya, sama si topi merah, ya, langsung kalah, gitu ya. Terus sekarang mulai nebar hoax di berbagai kanal-kanal termulnya, gitu ya. Kita ketawain aja, ya. Yang jelas itu yang kami lakukan dan saya kira itu aja, ya. Yang penting ini ada. Silakan Pak Resmond. Ya. Ya, kemarin di sebuah tayangan televisi swasta bahwa penipuan terjadi nyata-nyata oleh ahli termul dan terutama Andi Aswan dan Joshua Sinambela. Nah, itu. Saya mengajak seluruh tim hukum supaya melaporkan mereka berdua karena telah mengaku memiliki scan ijazah asli Joko Widodo, ternyata itu hasil registrasi citra namanya, yang merupakan yang berasal juga dari apa yang diupload oleh Dian Sandi Utama. Oleh karena itu siap-siap ini Joshua Sinambela harus dituntut. Dialah yang seharusnya kena, dan Andi Aswan itu mereka lah yang seharusnya kena Undang-Undang ITE 32 dan 35 ya, yang memanipulasi, mengedit, yang menyatakan bahwa itu ijazah asli dari Joko Widodo. Gitu ya. Iya. Jadi kita akan laporkan itu. Sedang dipersiapkan ya. Siap. Oke. Baik, sekedar informasi Ya. bahwa kami sudah melakukan kajian hukum terkait dugaan tindak pidana mengedit atau memanipulasi data elektoral yang ada pada pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE yang semestinya memang bukan diterapkan pada klien kami, tapi dengan adanya program TV semalam ya hari Selasa itu terbukti secara konkret dan disaksikan oleh seluruh rakyat, bahwa dugaan memanipulasi data yang tidak identik seolah-olah otentik, yang kemudian diberi penegasan ini ijazahnya asli Jokowi atau dengan penegasan ini scan ijazah asli Jokowi, maka keduanya ini yang terancam pidana 12 tahun penjara. Karena itu kita tunggu tanggal mainnya, mohon media terus mengawal ini ya. Itu saja ya. Oke. Cukup sementara, cukup dulu. Hari ini akan membawa katanya kabar membawa saksi. Oke, rekan-rekan sekalian, Sama saja ya. hari ini kita, tadi substansinya udah masuk ya. Substansinya udah masuk. Hari ini kita berkoordinasi dengan penyidik untuk menghadirkan saksi yang meringankan dan ahli yang meringankan. Jadi tim saya tidak bicara substansi yang lain hari ini. Saya mendampingi klien saya Resmond untuk datang hari ini untuk koordinasi kapan pemanggilan saksi yang meringankan dan kapan memanggil ahli yang meringankan. Itu perlu koordinasi karena itu ada berapa orang, ada 4 dan 1, mungkin ada 5 orang yang akan dipanggil untuk itu. Itu perlu pengaturan, tidak sederhana mungkin. Oleh sebab itu kami hadir hari ini. Dan itu membuktikan itikat baik yang luar biasa. Saya pikir begitu ya, tidak perlu panjang-panjang lagi karena garisnya sudah semakin nyata ya, ke arah mana kita harus berjalan, ke arah mana kita harus membuktikan, ke arah mana kita harus mengucapkan kata-kata dalam persoalan ini. Sekali lagi saya katakan tidak sembarang lagi mengatakan karena proses prajudikasi yang disebut sekarang ini sudah semakin jelas. Saya kira gitu ya, Resmond ya, sebagai klien kami. Satu lagi Bang, saya tambahkan ya. Jadi hasil pertemuan kami tim kuasa hukum tadi malam memutuskan terhadap hasil laboratorium forensik Polda Metro Jaya, kami meminta agar bisa dilakukan uji forensik secara pembanding. Jadi akan ada satu laboratorium dari satu universitas terkenal di Indonesia yang akan kami minta kepada Polda Metro Jaya supaya dilakukan uji forensik secara pembanding. Jadi ijazah Pak Jokowi ini jangan hanya bersandar pada uji laboratorium forensik yang dimiliki oleh Bareskrim, tetapi dalam rangka kita mempertanggungjawabkan hasil penyidikan ini secara transparan, berintegritas dan akuntabel, maka kami selaku tim kuasa hukum juga akan memohonkan kepada Polda Metro Jaya agar barang bukti atau primary evidence ijazah Pak Joko Widodo itu juga bisa diuji oleh laboratorium forensik milik universitas yang sifatnya independen, sehingga kita akan mendapatkan hasil yang jauh lebih akurat, ya, hasil yang bisa kemudian dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan dipertanggungjawabkan secara hukum. Jadi itu dimungkinkan karena ada pendapat ahli dari universitas terkenal kemarin bahwa
tersangka mempunyai hak juga untuk mengajukan uji banding terhadap hasil laboratorium forensik Polda Metro Jaya. Barangkali. Oke, satu lagi tambahkan ya.